Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Kaliga, juga sahabat nelayan Nusantara? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan juga buat sahabat nelayan Nusantara, tangkapan ikan untuk hari-hari ini semakin banyak dan pendapatan meningkat. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja memenuhi request dari sahabat nelayan Nusantara yang ada di Sulawesi, Alingga Cilacap, untuk bisa menghadirkan bagaimana teknik pembuatan suatu binjungan atau orang Cilacap menyebutnya dengan katir. Fungsinya apa Om untuk binjungan tersebut ya? Jadi binjungan itu adalah dibuat sedemikian rupa dengan ukuran yang bervariasi pipanya, dan itu untuk penyeimbang dari perahu. Bagaimana cara pembuatannya? Simak bersama Kalingga. Ya Pak, tanya Pak. Ini proses pembuatan katir ya? Iya, betul. Bahasa lainnya ada yang sebut dengan binjungan dan sebagainya. Kalau yang ini ukuran berapa in Pak? Ini 8 in. 8 in ya? Bukan 10. Oh 10 in. Oh ya, 10 in ya. 10 in. Terus ini kan pipa lurus Pak. Ya. Dibuat bisa melengkung seperti ini itu dengan melalui proses seperti apa Pak? Gerinda, Pak. Digerenda. Iya, dikurangi kan. Dibentuk untuk kemiringan. Iya, untuk membengkokkan. Membengkokkan. Oh, berarti digerenda di bagian perbagian atau gimana? Iya, sebelah. Sebelah ya? Iya, ya, sebelah masih utuh. Sebelah masih utuh. Iya, cuman ya untuk bengkokkan aja itu. Dibengkokkan aja ya? Iya. Oh, terus rata-rata untuk binjungan ini mereka itu nelayan menggunakan yang panjang berapa Pak? Ya kebanyakan 3 meter. 3 meter? Iya, kebanyakan 3 meter. Oh iya. Terus teknik setelah pembuatan binjungan itu udah dibengkokkan, itu selanjutnya apa? Ya tinggal dilapis. Dilapis? Ya pakai mat gitu. Pakai mat ya. Sampai berapa lapis Pak? Ya tinggal permintaan. Kalau yang standar sih 3 lapis. 3 lapis. Iya. Oh, terus ini Pak, bagian belakang itu ada semacam yang lubang itu tekniknya seperti apa Pak? Ya ini buat nyantel sama apanya itu ya, sama kayunya. Kayu ya? Itu loh. Ya, buat nyantel di sini. Nyantel. Nah itu berarti otomatis dipotong. Iya, dalam potong. Digerenda, dihabiskan. Iya. Terus ditutup dengan apa Pak? Ini dengan triplek lalu dilapisi. Oh, dengan triplek. Secara otomatis tetap kuat ya? Dia tetap kuat, cuman tripleknya cuma untuk malah aja lah, untuk pembantu. Pembantu ya? Iya. Biar tidak ada air masuk ya? Iya, gitu. Oh iya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Sobat Kalingga, untuk membuat suatu binjungan pada perahu fiber itu yang pasti berarti harus ada pipanya ya. Pipa yang digunakan pada galangan ini menggunakan pipa dengan ukuran diameter 6 in, 8 in, dan juga 10 in. Dan gimana binjungan ini dibuat sesuaikan dengan ukuran perahu ya. Kalau misalkan perahunya dengan panjang 12, lebar 130, menggunakan binjungan dengan ukuran diameternya 10 in. Dan untuk perahu dengan panjang 11, diameternya dengan lebar 125, menggunakan dengan ukuran yang 8 in. Dan untuk perahu lokal Cilacap ini ya sahabat Kalingga, dia menggunakan dengan perahu cetakan yang panjang 9, lebar 110. Diameter yang digunakan untuk binjungan yaitu menggunakan diameter yang 6 in ya. Nah, proses kali ini yaitu proses dimana untuk membuat suatu lubang, dimana nanti lubang ini akan ditutup ya. Fungsinya apa? Untuk bisa menempatkan pada binjungan ini pada suatu bambu nanti sebagai tempat untuk menaruh atau mengikat binjungan ini pada sisi kanan dan kiri. Nah, selanjutnya pada potongan-potongan yang sudah terpotong itu kemudian diukur dengan menggunakan triplek, dan potongan triplek itulah yang nanti akan menutup bagian-bagian dari binjungan yang sudah terpotong. Nah, berarti apa? Dengan kata lain, tidak boleh ada kebocoran pada binjungan sebagai penyeimbang. Mana kalau terjadi kebocoran pada penyeimbang binjungan ini, sehingga nanti akan memperberat ya, tingkat keseimbangannya pun tidak sempurna. Sehingga memang pelapisan nanti di mana pembuatan binjungan ini menggunakan cairan resin dan juga ada bahan mat, juga roving, harus benar-benar sempurna di dalam proses pembuatannya. Jadi masing-masing pipa yang digunakan ukurannya pun berbeda-beda, dan ukuran untuk menutup dengan bahan triplek pun sudah disiapkan, masing-masing ukuran sudah ada. Sehingga di saat membutuhkan untuk triplek menutup, mereka tinggal mengemal triplek tersebut baru dipotong dan dipersiapkan untuk penutup pada binjungan tersebut ya sobat Kalingga semuanya. Dan untuk panjangnya pun di galangan ini membuat berbagai ukuran panjang,
Khususnya untuk perahu lokal Cilacap, Jawa Barat itu sedikit hampir sama, mereka menggunakan panjang kurang lebih 3 meter. Tapi untuk perahu untuk yang digunakan wilayah Jawa Timur, khususnya Banyuwangi, terus Buger dan juga daerah Bali itu menggunakan binjungan dengan panjangnya bervariasi yang berbeda-beda tetapi lebih panjang. Kalau misalkan perahunya dengan panjang 12, biasanya panjang binjungan bisa sampai dengan 11 meter. Sedangkan untuk perahu dengan panjang 11 meter biasanya menggunakan panjang dari pipa yang digunakan untuk menjadi penyeimbang atau binjungan tersebut dengan panjang kurang lebih 9 meter. Dan kemudian untuk panjang perahu dengan panjang 9 meter mereka biasa gunakan dengan panjang untuk binjungan tersebut dengan menggunakan panjang 8 meter. Variasi ini memang berbeda-beda dari berbagai wilayah ya. Nah, ini sudah mulai tertutup dengan menggunakan dibantuan lakban bagaimana memposisikan penutup pada binjungan tersebut yang terbuat dari papan triplek, tertutup dengan rapi dengan menggunakan lakban dan tidak memastikan hal itu untuk tidak terjadi kebocoran atau masuknya air laut ke dalam binjungan tersebut, sahabat kalinga semuanya. Dan setelah selesai ini siap untuk ditutup dengan menggunakan mat. Setelah pipa tertutup, kemudian tahapan berikutnya yaitu menyiapkan kayu sebagai bantalan nanti untuk bagian belakang ya. Tadi yang sudah terpotong ditaruh untuk bagian depan dan ini disiapkan untuk bagian belakang, di mana lekukan-lekukan ini sudah diukur dan ketebalan kayu pun yang digunakan disesuaikan dengan ukuran dari diameter dari pipa yang digunakan. Tahapan selanjutnya yaitu pelapisan dari pipa tersebut nantinya akan dilapisi dengan menggunakan mat dan juga resin. Terlebih dahulu sebelum dilapisi harus dipastikan kotoran-kotoran atau menempel pada sisa-sisa lem atau resin yang tercampur pada pipa bagian luarnya harus dibersihkan. Biar apa? Mendapatkan hasil nanti di saat finishing tidak terlalu banyak yang harus dikerjakan. Dengan menggunakan semacam golok ya, dan tangan satunya memegang amplas ya, dengan perlahan-lahan maju ke depan dan menyisir bagian sisa-sisa lem yang masih menempel menetes pada bagian bawah ya. Nah, teknik seperti ini mungkin sahabat kalinga bisa melihat ada goresan-goresan potongan-potongan pipa. Dengan potongan-potongan pipa itulah ya, sehingga nanti memudahkan para pekerja membengkokkan dari pipa yang tadinya lurus bisa melengkung seperti ini ya, sahabat kalinga. Om Tommy, ini setelah dibersihkan itu tahapan berikutnya apa Om? Dibungkus mat lagi ya? Setelah pipa dibersihkan dari sisa-sisa tetesan dari lem dan juga mat yang menempel pada bagian bawah, tahapan selanjutnya yaitu memotong untuk mat sesuai dengan ukuran, di mana ini nanti akan dilapisi dengan resin yang sudah tercampur dengan pigmen warna biru ya, disesuaikan dengan warna yang sudah ada pada bagian atas ya. Jadi diukur sedemikian rupa untuk ukuran dari mat tersebut, baru nanti dilapisi. Dan proses seperti ini pelapisan bisa sampai dengan 3 lapis ya, sesuai dengan permintaan dari para pemesan perahu untuk penguatan di sisi bagian kunjungan atau kabin tersebut. Ya,
Setelah pelapisan untuk resin yang dicampur dengan pigment serta katalis untuk mengeras menempel pada permukaan mat yang ada pada pipa, tahapan selanjutnya yaitu meratakan ya dengan menggunakan roll kecil, diratakan satu persatu dan dipastikan tidak ada gelembung udara di dalam proses pembuatan binjungan tersebut. Satu persatu dengan teliti dari mulai depan sampai dengan belakang, membuat suatu binjungan ini merata satu dengan yang lain, sehingga nanti hasilnya akan mendapatkan hasil yang sempurna dari binjungan yang dibuat di galangan ini. Lapisan mat yang dicampur dengan resin serta pigmen warna biru telah menutup pada bagian binjungan yang telah dibuat. Dan di workshop ini yaitu satu tempat di mana pembuatan khusus untuk membuat suatu binjungan, dan ini adalah binjungan yang telah selesai dikerjakan yang sudah melewati proses finishing, sehingga nanti bisa dikirimkan bersamaan dengan perahu fiber yang dipesan di galangan Haji Kirno Lengkong Mertasingan Cilacap. Oke Sobat Kaniga, mungkin itu cuplikan atau pembuatan bagaimana proses pembuatan binjungan yang kami hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Sobat Kaningga, sahabat nelayan Nusantara. Terima kasih, semoga konten ini bermanfaat. Dukung terus channel Kaningga biar terus berkembang dengan like, komen, subscribe, juga share. Biar Kaningga Cilacap selalu semangat memberikan informasi yang terbaik tentang produk-produk Cilacap. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.